Ingin menjadi seniman, tapi malu dan takut dicela karena bukan lulusan sekolah seni, akhirnya mengurungkan hati untuk berekspresi dan malah jadi mengubur cita-cita. Nah, ini dia keluhan yang sering kita dengar tentang haruskah kita masuk sekolah formal untuk mengembangkan bakat seni atau kreativitas. Halo teman-teman, hari ini kita punya cerita menarik nih. Kita bakal ngulik perjalanan Djoki Suryoprayogo, musisi fenomenal Indonesia yang sukses walau tanpa mengemban bangku sekolah musik. Pendidikan itu menyesatkan saya. Penasaran kan? Lahir di Demak, walaupun ayahnya seorang polisi, Djoki Suryoprayogo tumbuh dalam keluarga yang mencintai seni, yang mempengaruhi minat dan bakatnya dalam musik. Nah, yang unik dari Djoki, dia belajar musik otodidak. Bayangin, tanpa guru formal, dia bisa menjadi jagoan musik lewat telinga dan hatinya sendiri. Pernah mendapat bimbingan dari Idris Sardi dan Mokhtar Embut. Tapi tetap Djoki belajar sendiri dengan cara dan gayanya sendiri. Ketika saya di sekolah, ya kan, saya hanya diajarkan teori, ya kan, harus begini, harus begitu, dan itu normatif sekali. Tentu saja teori sekolah ada teori-teori berdasarkan doktrin dogma masa lalu, ya, orang tua saya maupun pendidikan yang kita adopsi dari Barat, tidak selamanya kontekstual gitu. Dan karena itu pula saya mengatakan sama ayah saya, Pak, jangan ngarepin saya akan lulus sekolah dengan benar. Musik Djoki dipuji karena detil dan keunikannya. Ia menggabungkan berbagai genre dengan sentuhan personal yang menunjukkan ekspresi luapan hatinya yang jujur dan apa adanya. Perjalanan musiknya makin seru saat Djoki bertemu Chrisye, sang legenda musik Indonesia. Dari puncak bukit megah ini, sejenak pandangku terlempar. Duetnya dengan Chrisye, khususnya dalam album Jurang Pemisah tahun 1977, menandai awal kejayaannya di industri musik Indonesia. Dalam album ini, Chrisye yang kita kenal selama ini sebagai penyanyi pop, ternyata pernah memiliki album dengan nuansa art rock, genre musik yang digemari oleh Djoki Suryoprayogo. Djoki juga berkontribusi besar dalam sejarah musik film Indonesia lewat proyek film Badai Pasti Berlalu, bekerja sama dengan Eros Djarot sebagai penata musik. Album Badai Pasti Berlalu ini sudah dinobatkan sebagai album musik terbaik sepanjang masa oleh majalah Rolling Stone Indonesia tahun 2007. Merpati putih berarak pulang, terbang menerjang badai. Jejak karya musik Djoki bisa ditemukan di banyak penyanyi legendaris Indonesia. Walau Djoki dikenal sebagai keyboardis dari band rock God Bless, ia juga menggarap komposisi yang apik di beberapa lagu dan album dari Chrisye dan Iwan Fals. Salah satu komposisi dahsyatnya ada pada album Kantata Takwa. Aku mendengar suara jerit makhluk terluka, luka, luka hidupnya, luka. Saya lebih baik belajar, lebih konsen di luar daripada belajar dalam rumah, dalam ruang. Dan itu dengan susah payah saya meyakinkan ayah saya yang pada saat itu petinggi kepolisian. Tentu saja beliau memikul satu
obligasi ya, moral obligasi sebagai pejabat ya kan, malu kalau anaknya ya kan nggak keruan-keruanan ya kan. Jadi yang bisa kita ambil dari cerita Yoki Suryo Prayogo adalah bakat itu baru satu hal. Hal lain yang juga penting adalah minat. Masuk sekolah formal atau tidak, itu soal lain selama minat kita dalam bidang seni itu tinggi. Nggak perlu sekolah mahal. Yang terpenting minat yang tinggi dan ekspresi hati. Nah, itu dia kisah Yoki Suryo Prayogo, sang maestro musik Indonesia yang menunjukkan tentang keteguhan hati dan kekuatan ekspresi dalam dunia seni dan kreativitas. Semoga terinspirasi ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa.